Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Utami Pinkan Anggraini dengan NIM 2283-2039 semester 3B, mata kuliah Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3, dosen pengampu Bapak Muhammad Faturrahman, SPD, MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan betapa pentingnya menerapkan K3 di kantor atau di tempat kita bekerja. Apa itu K3? Secara umum, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani, tenaga kerja khususnya dan manusia pada umumnya, serta hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil dan makmur. Konsep K3 dirancang untuk memberikan jaminan agar aktivitas bekerja di perusahaan dapat berjalan dengan lancar. Dalam pelaksanaannya, K3 memiliki banyak fungsi, baik untuk perusahaan maupun untuk karyawan. Berikut adalah fungsinya. Yang pertama, sebagai pedoman dalam mengidentifikasi serta menilai resiko dan bahaya terhadap keselamatan dan kesehatan di lingkungan kerja. Yang kedua, sebagai referensi dalam mengukur efektivitas langkah-langkah dan program pengendalian bahaya. Dan yang ketiga, sebagai alat dalam mengelola pertolongan pertama pada kecelakaan dan tindakan darurat lainnya. Adapun tujuan dari K3 perkantoran adalah untuk mewujudkan kantor yang sehat, aman, dan nyaman demi terwujudnya karyawan sehat, bugar, dan produktif. Selanjutnya ada beberapa potensi bahaya K3 yang ada di perkantoran. Nah, yang pertama ini ada bahaya fisik. Bahaya fisik merupakan bahaya di tempat kerja yang dapat mengancam keselamatan secara fisik. Bahaya ini paling umum ditemui dan dapat menyebabkan cedera, penyakit, atau kematian. Yang kedua ada bahaya kimia. Bahaya kimia dapat terjadi karena paparan bahan-bahan kimia. Setiap tempat kerja pasti tak lepas dari bahan kimia. Contohnya produk pembersih hingga produksi bahan kimia dalam skala penuh. Bahan kimia harus ditangani dengan benar, mulai dari penyimpanan dan penggunaannya. Bahan kimia dapat menyebabkan penyakit, kebakaran, maupun kerusakan properti. Yang ketiga ada bahaya ergonomi. Bahaya yang termasuk dalam kelompok ergonomi antara lain penanganan material secara manual, pencahayaan, sistem kerja shift, dan peralatan yang digunakan untuk bekerja. Bagi sebagian jenis pekerjaan, peralatan merupakan faktor yang sangat mempengaruhi keselamatan dan kesehatan di tempat kerja. Yang keempat ada bahaya biologi. Bahaya ini sangat identik dengan bakteri, virus, serangga, dan jamur. Ini terjadi akibat suhu ruangan yang terlalu lembab. Dan pada masa sekarang, masalah kesehatan seperti pandemi dapat menjadi potensi bahaya di area perkantoran. Dan yang terakhir ini ada bahaya psikososial. Ada potensi bahaya lain yang kerap diabaikan di tempat kerja, yaitu bahaya psikososial. Dalam kelompok ini, termasuk bahaya kesehatan, karena dapat mengakibatkan stres, kekerasan, perundungan, dan berbagai perilaku yang mungkin terjadi di area perkantoran. Bagaimana cara menanggulanginya? Cara menanggulangi dari hal tersebut adalah kita harus selalu mematuhi dan menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja dimanapun kita berada.
Di kantor atau perusahaan biasanya terdapat poster-poster yang menempel di dinding tentang keselamatan dan kesehatan kerja yang berisi tentang safety first dan alat pelindung diri atau APD. Selalu utamakan keselamatan dan juga selalu menggunakan alat pelindung diri saat berada di lingkungan kerja. Sebab kita tidak tahu kecelakaan kerja dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Ayo semua kita terapkan keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan kita bekerja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.